Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CBS TV dimanapun berada di sore hari ini, jumpa lagi bersama saya Safri Salmi. Seperti biasa, di sore menjelang masuknya waktu berbuka puasa untuk edisi hari ini, kembali kami hadirkan Tauji Ramadan edisi hari Kamis 7 Mei 2020 ataupun juga bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1441 Hijriah. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya berjalan dengan lancar dan juga ibadah puasa yang dilaksanakan juga mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, sore hari ini kita akan membahas tentang hikmah dari ibadah puasa ini. Kita akan berdialog. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita di studio yang insya Allah bersama Ustadz Haji Fakhri Emil Habib LC. Kita sapa langsung narasumber kita yang telah hadir di studio sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah hampir pertengahan Ramadan, masih bersemangat, Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke pemirsa, bersama Ustaz Habib kita akan membahas ibadah puasa yang kita laksanakan. Tentu kita menginginkan tidak terlepas dari ibadah yang kita laksanakan itu tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan ibadah puasa yang sesungguhnya? Mari sama-sama kita dengarkan hikmah ibadah puasa yang kita kerjakan ini bersama Ustaz Habib. Kepada Ustaz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah bima dafa'a anhum kaida syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba dhannah id ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa jinnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin umahidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dhawil af'ali wal afkarir rajihah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya kepada para sahabat dan para keluarga beliau, dan juga mudah-mudahan disampaikan kepada siapapun yang telah menjadi jembatan sampainya ajaran beliau kepada kita. Mengkaji masalah ibadah puasa, tentu kita harus pahami dulu pertama bahwasanya ibadah puasa adalah sebuah ibadah yang memiliki banyak sekali keutamaan, banyak sekali fadilah. Di antara fadilah ibadah puasa yang kita ketahui dari apa yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin yang telah diterjemahkan dan terjemahannya mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Buya Hamka. Apa kata beliau? Puasa adalah seperempat dari iman. Kesimpulan ini beliau ambil dari dua buah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah as-saumu nisfus sabri. Puasa adalah separuh dari kesabaran. Dan yang kedua adalah as-sabru nisful iman. Kesabaran adalah separuh dari iman. Jika kesabaran adalah separuh dari iman, berarti puasa adalah separuh dari kesabaran. Kita ambil kesimpulan bahwasanya puasa adalah seperempat dari keimanan. Makanya kesabaran di dalam ibadah puasa ini dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Kenapa? Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersabar akan Allah berikan ganjaran, akan Allah berikan balasan tanpa perhitungan, tanpa batas. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya puasa adalah milik Allah. Bahwasanya setiap kebaikan akan Allah ganti 10 kali lipat, ada kalanya 700 kali lipat, kecuali puasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa innas shauma li." Karena sesungguhnya saum puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan Allah lah yang akan memberikan balasan. Bagaimana Allah membalasnya? Wallahu alam. Tapi yang penting kita harus tahu bahwasanya Allah akan membalasi puasa itu tanpa hisab, tanpa batasan. Kenapa bisa puasa itu mendapatkan balasan yang luar biasa sekali? Kira-kira apa istimewanya puasa itu? Apa sih bedanya puasa dengan ibadah-ibadah lain yang juga kita laksanakan? Nah, jadi di sini Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dua perbedaan mendasar ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama, kita lihat ibadah puasa itu adalah menahan. Kalau misalkan sholat itu melaksanakan. Kalau zakat itu juga melaksanakan. Haji itu melaksanakan. Tapi kalau puasa, kita diperintahkan puasa, tapi kenyataan yang kita lakukan adalah menahan. Bukan melaksanakan. Istimewa sekali. Nah, itu istimewanya puasa. Makanya puasa itu tidak diketahui sebenarnya secara teknis kecuali oleh orang yang berpuasa dengan Allah.
kecuali oleh orang yang berpuasa dengan Tuhannya. Hanya dua itu saja yang mengetahui, kecuali dia umbar-umbar ya, saya puasa loh. Itu baru orang tahu ya. Itu baru orang tahu. Tapi sebenarnya ya, secara teknis ibadah puasa adalah ibadah rahasia. Kenapa? Karena prakteknya berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Jika ibadah lain adalah pelaksanaan, ibadah puasa adalah menahan. Karena puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya, jadi keikhlasan kita itu diuji saat memang hanya kita dan Allah saja yang tahu ibadah yang kita lakukan itu. Selanjutnya yang kedua, apalagi keistimewaan ibadah puasa, istimewanya ibadah puasa adalah bahwasanya ibadah puasa itu simbol perlawanan kita terhadap syahwat. Simbol perlawanan kita terhadap syahwat. Dan ini juga sesuai dengan kajian maqasid yang telah digagas oleh Imam Asy-Syatibi, salah satu ulama mazhab Malikiyah di tanah Andalus, lahir di Granada ketika Islam masih berjaya di Spanyol dulu. Beliau menulis sebuah buku, kitab yang berjudul Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat. Di dalam kitab itu beliau buat satu revolusi ilmu. Revolusinya apa itu? Bahwasanya beliau mengkaji masalah maqasid. Maqasid itu ada dua, maqasid syariat. Yang pertama dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sudut pandang Allah, yang kedua dari sudut pandang manusia. Dari sisi sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwasanya tujuan syariat itu diturunkan kepada manusia bukan untuk memudah-mudahkan manusia sebagaimana yang sekarang kita anggap itu adalah maqasid syariah, tujuan syariah. Agama itu adalah kemudahan. Sejatinya agama itu adalah beban. Makanya umat Islam ini dinamai mukallaf. Arti mukallaf itu apa? Orang yang diberikan beban. Kita ambil contoh, sholat subuh ketika kita sedang enak tidur, kita malah disuruh sholat. Itu beban. Ya secara zahir ya, kita tidak mengkaji orang-orang yang levelnya berbeda dengan kita, yang barangkali sudah merasakan nikmatnya ibadah, sehingga beban itu tidak lagi terasa. Tapi secara zahir, bagi orang-orang biasa, itu adalah beban. Kewajiban menutup aurat bagi para wanita ketika cuaca panas, wah itu adalah beban. Ya, kemudian ada lagi kewajiban kita untuk ibadah haji. Barangkali kawan-kawan kita ingin jalan-jalan ke daerah-daerah eksotis, daerah-daerah yang cantik. Tapi sekarang Allah menyuruhnya untuk melakukan ziarah ke rumah Allah yang suci. Yang tandus, ya. Tandus. Tapi kita diperintahkan untuk ziarah ke sana. Itu apa? Itu artinya adalah beban. Dan puasa adalah simbol perlawanan kita terhadap syahwat, karena yang biasanya melarang kita untuk melaksanakan taat adalah syahwat. Contoh. Jadi di sini kita berikan analogi ya. Di dalam tubuh kita ini kan terjadi peperangan. Peperangan antara iradat dengan syahwat. Iradat adalah dorongan untuk melakukan sebuah perbuatan, di mana dorongan itu landasannya ilmu. Sedangkan syahwat itu dorongan untuk melakukan perbuatan, dan landasan dorongan itu adalah nafsu. Kita bangun tidur subuh. Kita mendengarkan azan. Sebagian diri kita ingin untuk melaksanakan sholat. Ada keinginan. Kenapa kita mau sholat? Karena kita tahu bahwasanya kita adalah hamba Allah, dan hamba Allah mesti melakukan apapun yang Allah perintahkan. Itu ilmu. Kita mau laksanakan salat. Itu namanya iradat. Itu namanya keinginan. Berbeda dengan syahwat. Kita tahu bahwasanya kita capek, kita letih, kita ingin tidur lagi. Dan kalau kita perturutkan keinginan itu, berarti kita memperturutkan nafsu. Berarti itu adalah dorongan syahwat. Itu bedanya ya. Jadi jangan kita anggap segala dorongan yang ada dalam tubuh kita itu sama semua. Enggak. Kita harus jadikan standarnya ini. Standar dorongan yang memang benar-benar dorongan yang benar adalah dorongan itu harus dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ibadah puasa. Kita tahu bahwasanya kita ingin menekan syahwat, menekan laju syahwat. Caranya bagaimana? Caranya ya kita persempit laju syahwat di dalam tubuh kita. Syahwat itu masuk di tubuh kita itu melalui apa? Di sini hadis Rasulullah SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali. Ini muttafaqun alaih hadisnya. Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu merasuk ke dalam tubuh manusia melalui jalur peredaran darah. Fadayyiqul majari bil ju'. Maka persempitlah jalur setan itu melalui apa? Melalui lapar. Lapar maksudnya apa? Ya dengan berpuasa. Dengan berpuasa itu adalah salah satu bentuk usaha kita untuk memerangi syahwat. Dan memerangi syahwat berarti kita sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mampu mengalahkan syahwat, berarti kita memenangkan Allah. Dan Allah memberikan janji apa? In tansurullah yansurkum. Jika kita memenangkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan membuat kita menang. Jadi itu barangkali kajian puasa dari segi ruh puasa itu, dan juga faedah puasa dan aplikasi ilmu maqasid terhadap ibadah puasa yang sekarang kita laksanakan. Oke, luar biasa sekali pemirsa CBS TV dimanapun berada di sore hari ini. Cukup menarik sekali materi kita yang kita bahas tentang hikmah dari melaksanakan ibadah puasa ini. Oke, ini kita kan sudah melaksanakan ibadah puasa ini, Ustaz. Ya. Bahkan sudah hampir separuh ibadah puasa di tahun 1441 Hijriah ini hampir kita
jalani begitu kan. Tentu siapa saja yang berpuasa, termasuk diri kita yang berpuasa, tentu sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita kerjakan, tentu kita tidak ingin yang kita kerjakan itu berjalan dengan sia-sia. Termasuk ibadah puasa, seperti yang disampaikan tadi, ibadah puasa itu memiliki keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa dibandingkan daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, seharusnya sikap kita sebagai seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah puasa agar benar-benar tujuan dari ibadah puasa ini diberikan kepada kita itu tercapai, bagaimana seharusnya, Ustaz? Yang akan kita kerjakan. Seharusnya, sebaiknya ya. Ya, sebaiknya. Jadi dalam mengerjakan ibadah puasa itu kita sebaiknya bagaimana gitu. Pastinya semua ibadah yang akan kita laksanakan, semua amal yang akan kita lakukan itu harus dilandasi dengan ilmu. Tadi kan sudah kita sampaikan, pembeda manusia dengan makhluk lain, dengan hewan lah, misalkan, itu adalah ilmu. Jadi kalau misalkan kita sudah landasi amal kita dengan ilmu, kita akan tenang bahwasanya ibadah kita memang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di sini berarti yang paling utama adalah ilmu fikih. Karena fikih adalah tata cara puasa itu. Puasa itu apa? Ya menahan. Menahan dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya ini mohon maaf ya, jangan jadikan azan sebagai standar karena bisa jadi muazzinnya jam 5:30 baru azan kan. Jadi standar kita adalah terbit fajar. Sampai terbenam matahari. Jangan sampai azan maghrib yang dijadikan landasan. Boleh jadi muazzinnya jahil kemudian dia azan maghribnya setengah jam sebelum waktu terbenam matahari kan. Nah, jadi itu dulu. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa, kita juga harus tahu itu. Di antaranya memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, dan juga berhubungan badan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita juga harus mengetahui ruh ibadah puasa itu sendiri. Kadang-kadang kita, bagaimana ya, ketika kita memandang ibadah itu sekedar halal haram, sah tidak sah, kita menjadikan ibadah itu sekedar penggugur kewajiban. Padahal sejatinya ibadah itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar penggugur kewajiban. Kalau sekedar penggugur kewajiban, oke, kita cukup belajar fikihnya saja. Tapi kalau kita ingin agar puasa kita itu benar-benar mampu untuk membuat level kita yang level bawah menjadi level yang lebih tinggi, membuat kita yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu ruh ibadah puasa itu ya. Nah, makanya tadi itu sebagian ruh dari ibadah puasa, hikmah ibadah puasa, kemudian konsep ibadah puasa sebagai usaha kita dalam menekan syahwat, kemudian bagaimana hikmah itu dapat kita jaga walaupun bulan Ramadan telah berlalu. Nah, dalam hal ini ada 3 level. Orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, kita tunggu pesan-pesan. Iya. Lanjut. 3 level puasa ya. 3 level orang yang melakukan ibadah puasa. Yang pertama adalah level orang-orang awam. Orang-orang awam itu adalah orang yang melakukan ibadah puasa sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Yang dia jauhi ketika dia melaksanakan ibadah puasa adalah hanya hal-hal yang membatalkan puasa saja. Tidak makan, tidak minum, dan yang lain-lain, tidak muntah dengan sengaja, dan lain sebagainya. Hanya itu yang dia lakukan. Itu namanya puasa orang-orang awam. Dia berpuasa, kewajibannya gugur, oke. Tapi masalah pahala, wallahu a'lam. Nah, kalau misalkan kita ingin puasa kita naik daripada itu, berarti kita juga harus usaha kita lebih dari sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Menjauhi diri dari segala hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, tadi orang awam hanya menjauhkan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau sekarang menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Pahalanya ya. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Ya, maksiat di bulan Ramadan, ghibah, fitnah, iri, dengki, ya kan? Orang-orang beli baju lebaran, kita tidak masuk iri, bisa jadi pahala puasa gugur. Kawan kita beli baju lebaran, kemudian kita bilang, adik kamu bajunya lebih bagus. Itu boleh jadi namimah. Adu domba, gugur pahala puasa. Atau boleh jadi ketika berpuasa kita bohong dan lain sebagainya, itu juga bisa membatalkan puasa. Pahalanya. Bukan ibadah puasanya ya, tapi pahalanya itu gugur. Nah, ini namanya puasa orang-orang khusus. Dia mampu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, level puasa yang ketiga adalah dia benar-benar menjadikan puasanya itu sebagai wasilah untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Mencapai Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya apa? Dia mampu menjadikan puasanya ini sebagai benteng. Benteng dari hal-hal keduniaan. Kita tahu bahwasanya puasa kan hisnun. Puasa adalah benteng kita dari hal-hal yang berbau dunia. Allah larang kita makan, Allah larang kita berhubungan dan lain sebagainya. Itu kenapa? Itu simbol sebenarnya. Bagaimana kita mampu untuk melepaskan diri kita dari kungkungan syahwat yang berkaitan dengan dunia. Nah, tapi di sini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai kita nanti mengklaim orang, oh ini masih bekerja di bulan puasa, berarti dia levelnya masih level bawah. Oh ini dia masih main HP di bulan puasa, berarti levelnya level bawah. Ini perlu diluruskan ya. Karena
Kita boleh saja menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia jika hal itu berkaitan dengan maslahat akhirat kita. Ya, kita bekerja. Ini mohon maaf, ada orang yang bisa beriktikaf di malam 10 hari terakhir Ramadan. Ada orang yang bisa beriktikaf. Tapi ada orang yang tidak mampu untuk beriktikaf gara-gara dia memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Contoh pagi dia harus bekerja nanti ya. Dia pagi bekerja bahkan sampai malam. Ada sebagian orang yang sampai malam masih bekerja. Kira-kira Ustaz, mana yang lebih besar pahalanya? Orang iktikaf atau orang yang kerja? Ya tentu dalam hal ini bekerja merupakan juga sebuah kewajiban, ini menjadi wajib juga nih Ustaz. Mana yang besar kira-kira pahalanya? Kalau dari segi keluarga bisa jadi memenuhi kebutuhan keluarga tadi bisa lebih besar betul. kan? Itu yang lebih besar. Kenapa? Karena menafkahi keluarga hukumnya wajib. Sedangkan iktikaf hukumnya sunnah. Mana yang lebih besar pahala wajib daripada pahala sunnah? Tentu wajib. Nah, makanya di sini perlu konsepnya kita luruskan ya. Jangan sampai kita merasa sombong. Oh, saya bisa iktikaf. Oh, ini tidak bisa iktikaf. Saya bisa sedekah. Ini tidak bisa sedekah. Ya sudah. Boleh jadi dia tidak sedekah, kita bisa sedekah. Tapi karena kita merasa sombong, ibadah kita itu luntur. Karena kita berharap apa aja. Dalam artian kita harap apresiasi dari manusia. Tidak. Harusnya kita jadikan ibadah puasa ya simbol sebagai usaha kita untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan lagi terikat dengan dunia. Mencari dunia boleh, tapi niatkan dunia yang kita cari itu adalah untuk maslahat akhirat. Makanya ada hadis kan. Ini barangkali kawan-kawan akan menilai hadis ini dhaif. Tapi saya menilai hadis ini hasan karena banyak juga yang meriwayatkan. Apa itu? Naumus shaimi ibadah. Orang yang berpuasa kalau dia tidur maka tidurnya ini dihitung sebagai ibadah. Barangkali Ustaz pernah dengar hadis ini ya. Itu hadisnya kok bisa tidur ibadah? Ibadah itu ya baca Quran, ya enggak? Ibadah itu ya salat, ibadah puasa. Jadi di sini kita harus paham juga konsepnya. Kenapa tidur orang berpuasa itu bisa dihitung ibadah? Kenapa? Kalau dia niatkan dengan tidur di siang hari dia kuat qiyam lail. Kan? Bukan hanya sekedar tidur saja, Bukan sekedar tidur saja yang dia niatkan. Dengan tidur dia niat nanti malam saya ingin 36 rakaat misalkan atau berapa rakaat dia ingin sholat menghidupkan malam-malam Ramadan malam-malam Ramadan. Wasilahnya bagaimana? Dengan tidur siang. Berarti tidur siangnya itu adalah dihitung ibadah. Atau dengan tidur siang paling tidak ini paling tidak dengan tidur siang saya tidak ikut gibah. Dengan tidur siang demi menjaga diri ya. Dengan tidur siang saya tidak nonton TV yang barangkali iklannya tidak jelas dan seterusnya. Itu adalah juga bentuk ibadah. Makanya tapi ingat, kenapa kebiasaan-kebiasaan seperti tidur, makan itu bisa dihitung sebagai ibadah? Intinya adalah niat tadi. Makanya kita niatkan segalanya untuk maslahat akhirat. Walaupun itu secara zahir adalah dunia, tapi kita niatkan untuk maslahat akhirat. Oke, pemirsa CBS TV, luar biasa sekali pembahasan kita. Semakin digali maka semakin penasaran kita dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Terlebih dengan topik kita hari ini mengenai ibadah puasa. Ini cukup menarik juga nih Ustaz, fenomena yang kita lihat. Sebetulnya kita yang mengerjakan ibadah puasa tentu tidak menginginkan ibadah puasa kita itu sia-sia begitu kan. Dan bahkan banyak hal-hal yang membatalkan ibadah puasa yang kita laksanakan. Kalau seandainya ada juga di antara saudara-saudara kita nih Ustaz, dia memang dari segi kebutuhannya memasukkan obat dari anus misalnya kan. Ini kan termasuk tadi pembahasan kita memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga, ini kan bisa membatalkan ibadah puasa gitu kan. Kira-kira ini fenomena yang terjadi seperti ini bagaimana juga nih Ustaz? Ini sebenarnya adalah masalah mengaplikasikan kaidah umum ibadah puasa dengan kejadian-kejadian di sekitar kita. Jadi salah satu yang membatalkan puasa khususnya bagi apa yang dipegang oleh ulama-ulama kita di Indonesia, ulama-ulama Syafi'iyah adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka di tubuh manusia itu paling utama pasti yang banyak ini kan. Mulut, melalui mulut, kemudian juga melalui lubang hidung, telinga, ada kubul dan juga ada dubur. Hukum asal ini Ustaz ya. Hukum asalnya semua yang kita masukkan melalui lubang-lubang ini bergizi atau tidak. Bergizi atau tidak. Dalam artian yang kita masukkan adalah tusuk telinga misalnya. Itu batal puasa. Ya, ini pegangan ulama-ulama Syafi'iyah ya. Boleh jadi nanti kawan-kawan akan menemukan fatwa-fatwa berbeda dengan apa yang kami sampaikan, tidak jadi persoalan. Tapi ini adalah pegangan ulama-ulama Syafi'iyah. Dan kalau misalkan kita pakai ya hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama Syafi'iyah ini ke dalam apa yang dipraktekkan oleh dokter-dokter kita sekarang, terutama dalam masa wabah sekarang, itu tes corona itu dengan memasukkan ketembat swab ke itu dalam hidung. Itu batal puasa. Kenapa kita katakan batal?
Karena standarnya tadi adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Iya, ini hukum dasarnya sekarang, misalnya. Ya, masalahnya sekarang dia berdosa atau tidak. Perbedaan kita itu aja. Iya. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena memang dia dalam keadaan sakit, dalam kondisi darurat, dan orang sakit di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dipersilakan untuk tidak berpuasa. Iya. Yang kuntum ala safar apa? Boleh dia membatalkan ibadah puasanya. Wa man kana minkum maridan au ala safarin. Iya, kan? Orang-orang sakit ya. Dan orang-orang dalam perjalanan itu boleh dipersilakan untuk membatalkan puasa. Ingat ya, ini kami mohon maaf, barangkali kawan-kawan punya standar berbeda dengan apa yang kami pegang. Beberapa kawan mungkin akan menemukan, oh itu kan darurat Ustaz. Dia sakit, berarti bolehlah. Takutnya nanti kalau kita jadikan standar darurat ini sebagai alasan tidak batal puasa, orang sakit mah juga mengatakan seperti itu. Anda sakit mah, ya saya makan obat mah. Batal enggak? Ya batal. Oh enggak batal, kenapa? Karena darurat. Oh enggak. Orang sakit diberikan kelonggaran oleh Allah, dan kelonggaran bagi orang-orang sakit adalah tidak boleh membatalkan puasa, tapi dengan syarat diganti wajib ya. Jangan pura-pura enggak tahu aja. Iya, pura-pura. Tapi itu yang kami pegang. Kalau misalkan para sahabat menemukan fatwa yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan, itu tidak jadi persoalan. Silahkan diikuti karena memang ini adalah ranah istihadiyah, ranah yang ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Kalau disesuaikan dengan kondisi yang tadi, Ustaz, kalau seandainya memang hukum dasarnya menurut para ulama tadi kan ini masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka ketika bulan Ramadan ini membatalkan ibadah puasa. Tapi karena dengan kondisinya memang jalan satu-satunya seperti dari pertanyaan sahabat kita tadi, satu-satunya memasukkan obat tadi dari anusnya misalnya kan, obatnya itu kebetulan pas juga terjadi bulan Ramadan. Nah ini bagaimana juga nih Ustaz? Itulah yang kita sebutkan tadi, sama. Karena standar batal puasa itu bukan darurat. Daruratnya? Standarnya adalah masuk atau tidak. Iya. Karena tadi kita katakan orang sakit mah juga memiliki darurat untuk minum obat mah. Orang-orang sakit kepala juga nanti dia minum bodrek kan. Bodrek kan dapat diminum kapan saja kan. Tapi kan bukan berarti boleh diminum ketika sedang berpuasa, tidak. Nah, tapi itu adalah apa yang kami pegang. Sekali lagi ini adalah masalah khilafiyah. Kalau misalkan kawan-kawan ingin ada fatwa yang berbeda diikuti, silahkan. Itu tidak jadi persoalan. Oke, baik pemirsa CBS TV dimanapun berada di sore hari ini. Kemudian juga nih di dalam bulan Ramadan ini tentu kita menginginkan semua yang kita laksanakan itu agar tidak terjadi sia-sia. Nah, bahkan juga ada di tengah-tengah masyarakat kita pernah mendengar di bulan Ramadan ini setan kan diikat gitu kan. Tapi kok godanya itu lebih besar juga. Gitu. Berarti kan dalam artian pengetahuan kita secara orang umum yang menggoda itu kan setan. Berarti setannya tidak diikat dong. Nah, ini kira-kira pendapat-pendapat atau persoalan-persoalan seperti ini bagaimana nih Ustaz pandangannya? Godaan setan di bulan puasa ya. Yang kita takutkan itu setannya kita. Setannya kita ya. Yang kita takutkan itu setannya kita. Jadi salah satu senior kami di Mesir, Ustadz Ahmad Budiman itu membuat sebuah perumpamaan yang menarik dan juga lucu. Umpamanya kita ini petinju, setan itu pelatih kita. Oke, setan itu sudah melatih kita selama 11 bulan. Di bulan kita Ramadan bermain 1 bulan ya. Di bulan Ramadan pelatih kita tidak ikut melatih kita, tidak ikut jab, cross, tidak lagi. Tapi pelatih kita itu diikat. Sedangkan kita yang harus berjuang sendiri. Nah, kalau misalkan hasil pelatihan setan itu berhasil ya. Berhasil, berarti bulan Ramadan tetap kita dengar ada bisikan-bisikan seolah-olah setan itu menyuruh kita untuk melakukan ini, seolah-olah setan kita itu menyuruh kita untuk melakukan itu. Tapi sebenarnya kitalah yang sudah menjadi setan. Karena setan itu bisa jadi berwujud manusia, bisa jadi berwujud jin. Makanya hati-hati. Kembali ke yang tadi. Ya. Kemudian juga sebenarnya puasa kalau kita lakukan sekali-sekali, efeknya ya malah meningkatkan HGH, meningkatkan beberapa hormon di dalam tubuh kita sehingga boleh jadi dorongan syahwat lebih kuat. Itu salah satu faedah puasa. Silakan kawan-kawan cari faedah puasa dari segi kesehatan. Akan tetapi ya, makanya para ulama menyatakan puasa untuk menekan syahwat bukan puasa sekali atau puasa sekali-sekali. Puasa Senin Kamis itu lebih kepada meningkatkan metabolisme tubuh kita, sumu tasihhu. Tapi kalau kita ingin puasa untuk menekan syahwat, kita harus melakukan puasa secara kontinu. Seperti ibadah puasa Ramadan sekarang. Makanya barangkali ketika awal-awal Ramadan kita masih merasakan syahwat kita masih menggebu-gebu. Tapi kalau misalkan sudah pertengahan, sudah mulai loyo. Dan juga puasa itu ya puasa. Pola makan kita mestinya tetap sama. Jangan sampai puasa kita setelah berbuka balas dendam. Balas dendam, biasanya makan ayam 1 potong gara-gara berpuasa, nanti pas berbuka makan ayamnya 3 potong. Ini juga akan membuat puasa yang kita lakukan itu kontraproduktif.
tidak lagi menghasilkan apa yang kita harapkan. Apa itu? Mengharapkan syahwat kita tertekan, malah kita yang tertekan kalau seperti itu. Nah, makanya kita harus pastikan ibadah puasa yang kita lakukan itu untuk menekan syahwat, maka usaha apapun yang kita lakukan sebagai pendukung, ya pendukung yang primer tadi, pendukung ibadah puasa juga mesti kita lakukan. Baik, Ustaz. Pemirsa dimanapun berada di sore hari ini, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang materi kita yang berkaitan dengan hikmah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Bahkan juga sebelum kita berpuasa itu ada standar-standarnya, ilmu-ilmunya, kemudian ada level-level orang yang berpuasa, begitu kan. Memang sungguh luar biasa sekali pembahasan yang kita bahas di sore hari ini. Selamat bergabung buat pemirsa CBS TV dimanapun berada, dari Bengkulu juga hadir bersama kita di sore hari ini. Buat anak-anak Ustadz dimanapun berada, buat orang tua, buat kaum muslimin dan kaum muslimat yang monitor di sore hari ini, yang ingin bertanya seputaran puasa, kembali kami informasikan silakan di nomor kami di 0821 7317 2824. Ini perlu pembahasan-pembahasan yang menarik untuk menambah wawasan dan keilmuan kita di dalam bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini juga nih saat ini perlu juga yang kita bahas seperti buat anak-anak kita yang berada di rumah saat ini ya. Misalnya ketika di dalam bulan Ramadan ini ada sesuatu hal yang datang yang menyebabkan tidak membolehkan dia melaksanakan ibadah puasa. Apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak kita ini supaya memang nilai-nilai Ramadan ini masih bisa tumbuh di dalam kehidupannya begitu. Jika memang tidak bisa melakukan ibadah puasa ya. Iya. Seperti misalnya ada halangan Ya, yang datang begitu kan. Nah, dalam hal ini kita harus pahami dulu juga konsep ibadah. konsep ibadahnya Konsep antara hamba dengan Allah ya. Tuhannya. Hamba dengan Tuhannya. Konsepnya apa? Hamba itu menunjukkan kepatuhan sebenarnya ya. Hakikatnya hamba menunjukkan kepatuhan terhadap Tuhannya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Makanya jangan sampai kita jadikan standar ibadah kita itu standarnya rasa. Orang, mohon maaf, ini orang sedang haid, kemudian dia tidak berpuasa, kemudian dia merasa, aduh sayang ya saya tidak bisa berpuasa karena saya haid. Justru ketika dia tidak berpuasa itulah ibadah bagi dia. Ibadahnya orang haid adalah dengan tidak berpuasa. Dia sedang sakit, ini mohon maaf. Guru kami, Syekh Ali Jum'ah, itu meriwayatkan riwayat dari Imam Al-Ghazali menyatakan seperti ini. Ada orang sakit, kata dokter, dia tidak boleh berpuasa. Karena ada keringanan tadi, karena dia keringanan. Tapi sekarang dia ngotot ingin puasa. Karena rasa-rasa ada yang kurang kalau saya tidak berpuasa, katanya seperti itu kan. Kemudian dia paksakan dirinya berpuasa, mati dalam keadaan durhaka. Kenapa durhaka? Karena sebenarnya ibadah asli bukan puasanya, tapi taat dan patuh kepada Allah. Orang sakit sekarang tugasnya apa? Tidak berpuasa. Iya kan? Perintah Allah bagi orang sakit apa? Tidak berpuasa. Berarti jangan dia puasa. Kalau dia paksakan puasa saat itu sehingga dia merusak dirinya, berarti dia sedang ingkar. Makanya kami pesankan yang berpuasa, ya jangan sampai gara-gara puasa itu adalah ibadah. Tidak, ibadah hakikatnya adalah patuh kepada Allah. Ketika Allah larang kita melakukan ibadah, berarti itulah ibadah kita. Allah larang kita puasa, itulah ibadah kita. Allah larang kita sholat, itulah ibadah kita. Nah, namun jangan sampai benar-benar nol dari ibadah. Puasa memang dilarang, sholat memang dilarang, bersuci memang juga dilarang. Tapi zikir tidak dilarang. Jangan sampai nanti orang-orang bangun jam 4, mentang-mentang kita tidak berpuasa, kita bangunnya jam 7. Enggak. Bangun tetap jam 4. Begini, kita boleh jadi tidak mendapatkan pahala puasa. Tapi jangan sampai kita lewatkan pahala menyiapkan makanan bagi orang yang berpuasa. Kita boleh jadi tidak mendapatkan pahala puasa, tapi jangan sampai kita lewatkan pahala untuk menyiapkan makanan untuk orang yang akan berbuka puasa. Kita boleh jadi kehilangan pahala sholat, tapi jangan sampai kita kehilangan pahala zikir. Misalkan di luar bulan puasa, tetap bangun jam subuh. Atau tetap bangun jam tahajud. Orang tahajud, kita karena tidak bisa tahajud, isi dengan zikir. Orang sholat subuh, kita isi dengan zikir dan seterusnya. Orang berpuasa, kita isi dengan kegiatan-kegiatan lain yang insya Allah kalau masalah pahala itu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting Allah tahu kita pun ingin mengisi waktu kita dengan ibadah. Jangan sampai mentang-mentang tidak puasa, ya udah tidur aja kan. Itu kontraproduktif. Berarti intinya kita kalau seandainya ada anak ustadz yang perempuan pada umumnya di bulan Ramadan ini ada sesuatu halangan yang menyebabkan memang tidak dibolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa, bukan berarti pahala ibadah puasanya itu tidak ada tapi yang pahala yang didapatkannya itu adalah pahala ketaatannya tadi. Ya, tetaplah isi kegiatan-kegiatan dengan hal yang bermanfaat. Orang bangun pagi, sholat subuh, tilawah dan lain sebagainya, kita juga ikut bangun pagi, isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dengan tentu tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan tetap menghargai orang yang berpuasa.
Oke, ini pertanyaan yang menarik juga dari pemirsa kita yang hadir di sore hari ini nih, Ustaz. Kalau seandainya sesuai dengan kebutuhan medis, Ya. misalnya ada sesuatu kebutuhan yang memang dia sedang melaksanakan ibadah puasa, tetapi dengan obat yang diberi oleh medis itu memang harus dimasukkan ke dalam tubuhnya, seperti disuntik dan Suntik. lain Oh iya. sebagainya, Betul, begitu. betul. Karena ini kalau hukumnya bagi orang yang berpuasa ini bagaimana juga ini, Ustaz? Oh iya. Praktek-praktek, kalau misalkan praktek kesehatan itu tidak masuk standar tadi, masukkan Iya. sesuatu ke dalam lubang terbuka, maka itu tidak jadi masalah. Contohnya, memakai obat tetes mata, itu tidak membatalkan puasa. Walaupun misalkan kita pakai otem, Ustaz. Otem itu Iya. kan salah satu jenis obat mata dari madu. Ada rasa manis-manisnya kalau Iya. Ustaz pakai. Itu batal enggak puasa kita? Enggak batal. Karena yang terasa itu adalah atar, bukan ain. Kalau dalam kajian fikih kita belajar ada atar, ada ain. Yang terasa itu bukan bendanya, tapi efek dari obat itu tadi. Lagi pula mata bukan lubang terbuka. Lubang terbuka hanya ini, itu, gitu. Tapi kalau mata enggak. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berpuasa, beliau memakai cala. Nabi Muhammad SAW ketika berpuasa, beliau memakai cala. Ini mohon maaf ya, barangkali ada yang tidak familiar dengan sunnah memakai cala. Nabi Muhammad SAW itu memakai cala. Alaikum bil itmid, kata Rasulullah. Hendaklah kalian memakai cala, fa innahu mubsiratun lil basar. Karena cala itu dapat membuat pandangan kita semakin terang. Itu kata Rasulullah. Dan tetap dipakai. Ismin itu ketika puasa itu tandanya apa? Sesuatu yang masuk kan debu hitam, ismin itu, cala itu debu hitam, kemudian dioleskan ke sini, walaupun masuk ke dalam mata itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga ketika kita masukkan zat-zat kimia ke dalam pori-pori tubuh kita melalui suntik ataupun kawan-kawan yang melakukan bekam, nah itu tidak membatalkan ibadah puasa. Karena standar kita tadi adalah memasukkan sesuatu melalui lubang yang terbuka. Tidak terbuka apa? Sama halnya juga ini kalau seandainya di dalam bulan Ramadan terkadang memang karena kita ingin menghilangkan sunnah-sunnah ya seperti dalam berwuduk dan lain Oh iya. sebagainya begitu kan, memasukkan air ke dalam hidung dan atau sikat gigi di dalam bulan Ramadan. Nah, terkait dengan hal yang seperti ini bagaimana pula nih, Ustaz? Masalah sikat gigi kita mulai ya, Ustaz ya. Iya, sikat gigi. Sikat gigi itu kalau muktamad ya. Muktamad itu adalah makruh hukumnya sikat gigi ketika matahari telah tergelincir. Zuhur lewat itu makruh sikat gigi. Kenapa? Karena aroma yang paling disukai Allah adalah aroma mulut orang yang sedang berpuasa. Nah, karena sesungguhnya atyab min misk, kata Rasulullah, lebih wangi daripada aroma kasturi. Makanya gosok gigi itu seolah-olah adalah usaha kita untuk menghilangkan bau mulut. Tapi Imam Nawawi, nah di sini keistimewaan Imam Nawawi. Ada salah satu ikhtiar Imam Nawawi yang berbeda dengan ulama-ulama lain, apa itu? Kata beliau, menggosok gigi walaupun sudah lewat zuhur tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena itu bukan usaha kita untuk menghilangkan bau mulut. Logika beliau pintar, cerdas. Karena beliau menganggap bau mulut orang yang berpuasa itu bukan dari mulut, tapi dari asam lambung yang panas. Karena tidak ada makanan yang diolah, sehingga dia mengental. Nah, makanya panas, bau ke atas. Mau digosok ini berapa kali pun tetap bau. Nah, makanya beliau menganggap gosok gigi itu tidak makruh hukumnya. Jadi tetap boleh, mubah sampai maghrib pun. Nah, itu masalah sikat gigi. Sekarang, jika kita berkumur-kumur kemudian terminum air. Nah, ini juga telah dibahas oleh ulama kita, salah satunya Imam Al-Hadrami. Imam Al-Hadrami membahas masalah kumur-kumur bagi orang-orang yang berpuasa. Ketika terminum air kumur-kumurnya itu kira-kira batal atau tidak? Tidak batal puasa. Kumur-kumur tidak batal puasa. Batalnya kapan? Kenapa? Ketika dia berlebih-lebihan dalam berkumur. Orang yang berlebih-lebihan dalam berkumur, dia awalnya normal berkumur-kumur, kemudian batal, kemudian terminum air kumur-kumur, ya sudah, tidak jadi persoalan. Atau dia membersihkan hidung, itu normal. Cara membersihkan hidung itu kan yang paling afdal digabung dengan kumur-kumur. Tapi ada yang membersihkan hidung dengan menghisap, benar-benar menghisap air, itu batal. Kenapa? Karena itu adalah mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan membersihkan hidung disunahkan di luar bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan itu makruh hukumnya. Makanya ini harus diperhatikan. Makanya kita katakan tadi standar ibadah kita adalah ilmu. Pelajari dulu ilmunya baru kita beramal. Apalagi Ustaz, kemudian dia mandi, hilang hausnya. Dia mandi kemudian hilang hausnya, batal enggak batal? Dia mandi hilang hausnya, batal enggak? Dia tidur dari setelah subuh sampai zuhur, setelah zuhur tidur lagi, setelah asar tidur lagi, batal puasanya? Enggak, tapi pahalanya boleh jadi batal. Nah, makanya ini perlu diperhatikan juga ya masalah puasa, ya dari segi kacamata fikih, kemudian juga dari segi kacamata ihsan, dari kacamata tazkiyatun nafas. Berarti dengan melaksanakan ibadah puasa ini yang paling penting di dalam diri kita itu adalah konsep kehati-hatian tadi, betul. Di dalam beribadah adalah kehati-hatian.
Jadi pemirsa kami dimanapun berada di sore hari ini, yang tadi bertanya mengenai yaitu memasukkan obat melalui jarum suntik sebagainya. Nah ini kalau konsepnya tadi sudah dijelaskan oleh kita, kalau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan memang itu membatalkan ibadah puasa. Termasuk juga yang sengaja berenang bulan puasa. Yang disengaja. Sengaja berenang. Ada yang sengaja berenang dia ketika bulan puasa. Terminum air, batal puasa. Oke, pemirsa dimanapun berada di hari ini yang bertanya sudah banyak masuk pertanyaan ini yang bisa kami bahas. Tentu dalam hal ini nanti semoga dalam media ini selalu memberikan manfaat. Kalau seandainya kembali kita ke topik pembahasan kita tadi, hikmah melaksanakan ibadah puasa, itu amalan-amalan yang kita kerjakan itu agar bernilai ibadah. Mungkin ada triknya bagaimana supaya ibadah-ibadah puasa yang kita laksanakan itu atau pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa melatih diri kita untuk hal-hal yang bermanfaat ini? Ya caranya latihan. Cara kita latihan. Caranya latihan. Jadi begini. Kan kita tadi paham konsep ibadah itu adalah beban. Beban ya. Pasti beban. Kita tidak suka beban dan itu adalah fitrah kita. Kita tidak suka diberikan beban. Jangan kira perempuan hamil itu merasakan nikmat hamil. Jangan kira perempuan menyusui itu merasa nikmat menyusui. Nggak, itu berat. Nggak selamanya perempuan menyusui itu senang aja dia menyusui anaknya. Nggak. Pasti ada rasa berat. Tapi kira-kira ikhlas nggak dia? Jadi jangan kita standarkan ikhlas kepada suka atau tidak suka. Ketika kita mampu mengalahkan rasa tidak suka kita demi melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, itu ikhlas juga. Itu adalah ikhlas karena kita mampu mengalahkan rasa tidak suka kita. Tapi ketika kita sudah merasakan lezatnya ibadah, itu levelnya tinggi. Nah, makanya di sini kita mesti tahu ruh setiap ibadah. Ruh setiap ibadah. Ruh salat adalah khusyuk. Ruh zakat adalah ikhlas. Ruh puasa adalah sabar. Ruh puasa adalah sabar. Makanya kita ibadah, fikih itu jasad ibadah. Zahir ibadah. Ruhnya jangan lupa. Ruh salat itu apa tadi? Khusyuk. Ya kan? Ruh puasa itu sabar, ruh zakat ikhlas dan seterusnya. Ya, kembali kita rekomendasikan ya. Buya Hamka pun memberikan rekomendasi yang tinggi kepada kitab Ihya Ulumuddin karena di sana jelaskan ruh-ruh tiap ibadah. Bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas dalam membayarkan zakat, khusyuk dalam sholat, bagaimana kita juga bisa sabar dalam berpuasa. Kita juga tahu kan ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika kaki beliau tertusuk pedang, cabutlah ketika saya sholat. Kenapa? Karena ketika beliau sholat, beliau tidak lagi merasakan sakit di kaki beliau. Begitu khusyuknya. Itu adalah ruh dari ibadah itu. Makanya berusahalah untuk mencapai itu, mencapai makam ketika kita merasakan lezatnya ibadah. Nah, mungkin juga bisa kita berikan kepada pemirsa kita agar memang ibadah yang kita laksanakan Ramadan ini contoh atau kiat-kiat kegiatan-kegiatan untuk kegiatan kita, karena memang tidak kita pungkiri juga walaupun kita tak pernah mengalami ya, tapi mungkin bagi saudara-saudara kita atau bagi anak-anak perempuan suatu keinginan untuk melaksanakan ibadah puasa itu ada seperti yang kita bahas tadi, tapi karena ada halangan yang membolehkan kita tidak mengerjakan ibadah puasa, memang dia harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, seperti membaca Al-Quran misalnya, ini diperbolehkan atau tidak? Dia niatnya ingin mengisi kegiatan-kegiatan dengan positif gitu. Bagi perempuan haid itu ada 10 larangan. 10 larangan. 10 larangan. Itu barangkali bagi santri-santri sudah dipelajari di kelas ya, ada 10 larangan. Tapi yang penting bagi perempuan haid membaca Al-Quran, menyentuh mushaf itu tidak diperkenankan. Itu dulu. Tapi perhatikan di sini, jangan sampai kita hilang cinta kita pada Al-Quran mentang-mentang kita haid. Perempuan haid tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat qiraah, dengan niat membaca Al-Quran. Tapi boleh membaca Al-Quran dengan 3 syarat, dengan 3 niat. Nah, diubah niatnya. Tadi niatnya kan membaca Al-Quran. Sekarang 3 niat lain ini boleh. Apa itu? Yang pertama istisfa, minta kesembuhan dengan Al-Quran. Contohnya apa? Kita barangkali merasakan nyeri ketika kita tidak berpuasa, kemudian kita ambil air, kita baca Al-Fatihah. Itu niatnya istisfa, minta kesembuhan dengan bacaan Al-Quran. Itu boleh, walaupun kita sedang haid. Yang kedua, niatnya untuk zikir. Seperti wanita haid, misalkan dia hendak tidur, kemudian dia baca Qul Huwallah. Dia baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, dia baca ayat kursi. Itu diperbolehkan. Karena dia membaca Al-Quran bukan untuk membaca Al-Qurannya, tapi untuk zikir. Niatnya zikir. Oke, yang pertama niatnya istisfa, minta kesembuhan. Yang kedua niatnya zikir. Yang ketiga niatnya tanbih. Tanbih ini adalah memberikan peringatan kepada orang lain dengan ayat-ayat Al-Quran. Contoh, dia melihat adiknya buang-buang nasi. Dia sedang haid. Innal mubazirina
kanu ikhwana syayatin. Itu kan ayat Al-Qur'an. Bolehkah perempuan haid baca? Boleh, karena niatnya bukan membaca Al-Qur'an. Niatnya saat itu tanbih. Tapi memegang Al-Qur'an. Nah, makanya hati-hati memegang mushaf. Nah, beberapa ulama kontemporer memang mengatakan mushaf Al-Qur'an yang ada terjemahnya itu boleh dipegang. Tapi kalau mushaf Al-Qur'an yang memang benar-benar mushaf itu tidak boleh dipegang karena la yamassuhu illal mutahharun. Makanya dalam hal ini solusi yang bisa kita pakai, pegang aja Quran di HP. Quran digital boleh. Nah, karena ini bukan Al-Qur'an, ini HP. Tapi di HP itu ada Al-Qur'an. Makanya ini tetap saja HP. HP boleh dipegang? Ya silakan. Itu salah satu solusi yang bisa kita berikan bagi pemirsa yang barangkali tidak bisa memegang Quran dan membaca Al-Quran dengan niat membaca Quran. Dengan niat. Arti tadi tergantung kepada niat kita tadi. Ya. Dengan niatnya tilawah, dengan niatnya ingin khatam Al-Quran selama bulan Ramadan, tapi kondisinya tidak memungkinkan ketika waktu itu memang tidak diperkenankan. Misalnya. Ganti niat. Diganti niatnya. Ada caranya ganti niat. Iya. Tapi kalau dengan mengulang hafalannya, misalnya dia sedang bersantai, sedang niatkan zikir. Niatkan berzikir. Luar biasa sekali pemirsa dimanapun berada di sore hari ini yang bergabung bersama kami kasih juga yang sudah monitor di channel kita juga kami ucapkan terima kasih di hari ini. Ini pertanyaan pemungkas kita nih Ustaz. Ini memang perlu kita jelaskan juga kepada kita mumpung pembahasan kita dan hikmah melaksanakan ibadah atau seputaran pelaksanaan ibadah puasa. Ini terkadang memang masih ada di masyarakat kita pemahamannya ketika sahur. Nah, batas akhirnya kita sahur ini di mana nih Ustaz? Nah, karena memang kenyataannya kita lihat ketika dimanapun kita berada, waktu imsak sudah masuk berbunyi serini. Ya. Ini mungkin perlu juga kita berikan. Apakah memang pas ketika waktu serini itu atau memang ada batas waktu? Jadi banyak sebenarnya pembahasan ini dan itu juga menimbulkan keributan. Saya pun sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri sedap mau membahas masalah ini. Tapi kalau memang ada pertanyaan masuk ya mesti kita bahas. Surat Al-Baqarah ayat 187 kalau tidak salah. Allah berfirman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai jelas bagi kamu khaytul abyad, benang putih dari benang yang hitam. Maksudnya apa? Sampai terbit fajar. Nah, ini standarnya. Puasa itu kita lakukan mulainya startnya kapan? Startnya adalah ketika terbit fajar. Nah, kalau misalkan terbit fajar, sudah hentikan puasa. Masalahnya sekarang kita melihat fajar atau tidak? Enggak kan? Berarti standar kita adalah orang azan. Iya, betul. Sekarang orang yang azan itu azannya sebelum terbit fajar, sesudah terbit fajar, atau pas ketika terbit fajar. Nah, makanya karena ketidakjelasan ini, takut-takutnya nanti kita makan. Padahal fajar sudah terbit. Makanya para ulama, ya terutama ulama-ulama ilmu falak meletakkan waktu imsak. Tujuan waktu imsak itu apa? Ihtiyatan, kehati-hatian. Sama dengan kita ketika menutup aurat bagi laki-laki. Kan auratnya cuma sampai lutut. Ya, tapi kita mesti juga tutup lutut, ihtiyat. Sama dengan kita wudu yang wajib dibasuhkan cuma wajah. Wajah itu kan sampai sini saja. Tapi kita tetap mesti lebihkan ke bawah sini karena apa? Ihtiyat. Karena dengan itulah kita yakin bahwasanya kita telah melaksanakan kewajiban kita. Makanya jadikan standarnya adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan azannya. Ya, tapi demi kehati-hatian kita, memang kita ketika diperingatkan dengan waktu itu sudah mulai berhati-hati. Sudah mulai berhati-hati. Lampu merah. Pemirsa CBS TV dimanapun berada hari ini, terima kasih banyak atas dan ini karena memang waktu kita yang terbatas di sore ini, tidak semua persoalan dan pembahasan atau pertanyaan yang bisa kita bahas di mudah-mudahan dengan kehadiran semuanya itu nanti di lain waktu, di lain kesempatan ketika topik bisa kita tutup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan terakhir nanti kita tutup kegiatan kita ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Habib. Seiring dengan hal itu, kami yang bertugas, saya Safri Salmi, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kami mohon pamit beserta kru ICB bertugas juga dan mohon maaf bila itu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun da'awati ya qadiyal hajat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والهم والغم والمحن وفتنة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون